Shalom, jemaat kasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat tahun baru. Bagi mungkin yang belum sempat ketemu, belum sempat kita saling bersapa, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua di tahun yang baru ini. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan sertai setiap diri kami, berkarya dalam hati pikiran kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami boleh mengalami kebaikan dan berkat-Mu dalam kehidupan khususnya dan keluarga kami. Serta juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, Kau pakai urapi bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Slide selanjutnya, oke. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Slide selanjutnya. Kita melihat dalam kehidupan kita di dunia ini, namanya keluarga mungkin memiliki banyak dinamika. Saya tidak tahu, banyak sekali keluarga ketika ditanya pasangan-pasangan itu ya, kenapa menikah? Apa yang kalian harapkan dari pernikahan atau keluarga kalian? Banyak muncul ini dan itu. Wah, seringkali dikatakan, kami ingin bahagia. Ya enggak salah sih ya. Cuma pertanyaannya, bahagianya itu kayak apa? Apa yang kamu bayangkan bahagia yang laki, yang perempuan kamu bayangkan bahagia itu apa? Kadang-kadang tidak disadari beda konsepnya. Aku pengennya begini, gambarannya macam-macam. Pikirannya satunya begini. Loh, kalian sudah sempat ngomong belum? Kalian sudah nyocokkan belum? Jangan-jangan kalian mengharapkan, sama-sama mengharapkan, ternyata waktu jadi, loh, kok ini jadi begini ya? Belum lagi kalau kita lihat ada yang, tidak bayangkan. Seringkali bahkan mungkin merasa aneh kalau ditanya, kalian sudah berapa lama atau berapa kali kalian sudah bertengkar? Seberapa hebat kalian bertengkar? Kadang-kadang mereka kaget dengan kalimat itu, pertanyaan itu. Loh, kok ini mau merit kok ditanyai bertengkar iki piye toh? Saya bilang, itulah dinamika dalam sebuah keluarga. Kamu tidak bisa tutup mata itu yang terjadi dalam hidupmu. Lah kamu tidak pernah bertengkar, terus nanti kan ketika berkeluarga bertengkar beneran, terus piye? Kamu tidak tahu bagaimana kamu menyelesaikan sebuah masalah ini. Kamu tidak tahu karakter masing-masing. Seolah-olah kamu sedang berada dalam sebuah mimpi, masuk dalam sebuah kehidupan yang sebenarnya tidak pernah ada. Inilah dinamika yang harus kita lihat. Belum lagi ada sisi yang lain, kalau kita melihat keluarga Kristen itu rasanya mesti hanya seperti memuji Allah gitu ya, yang kanan bawah itu ya. Wah, setiap hari
wah firman Tuhan, baca itu, renungkan, puji Tuhan. Kapan kerjanya? Seolah-olah bayangannya selalu begitu. Jadi seperti terkotak-kotak begitu ya. Rasanya kehidupan keluarga itu ya wis Pak begini, rohaninya kayak begini. Tidak pernah tersambung, tidak pernah ada satu hubungan. Bagaimana sih namanya keluarga yang diberkati Tuhan? Apa hubungan nih? Tapi mari kita bersama-sama kita pada hari ini kita belajar. Ketika Tuhan membentuk keluarga pertama kalinya. Slide selanjutnya. Di sini cukup unik ketika kita melihat, Bapak Ibu tadi sempat perhatikan enggak? Di ayat 18 ketika Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Unik ya. Kata ini muncul pertama kali ketika kita renungan Natal, masih ingat ya? Disinggung pertama kali ini. Muncul kata tidak baik. Padahal dalam Kejadian 1, Tuhan ketika menciptakan atau mengakhiri hari pertama sampai hari ke-6, bahkan yang terakhir di ayat 31 dikatakan amat baik. Baik. Sungguh amat baik. Kok ini sekarang muncul tidak baik? Aneh ya, tanda kutip aneh. Tapi mari kita lihat sebenarnya kalau kita perhatikan Kejadian 2 ini bukan bertentangan dengan Kejadian 1. Tapi Kejadian 2 ini sebenarnya menerangkan lebih detail tentang bagaimana prosesnya di dalam Kejadian pasal pertama. Nah, kalau kita melihat di situ, sebenarnya ketika Tuhan mengatakan hal itu, dia sebenarnya baru mengatakan pada Adam. Ini sekali menerangkan yang pertama tadi ya, Kejadian pasal pertama. Bagaimana Tuhan itu punya rencana atas kehidupan ciptaannya ini. Manusia diberikan sebuah mandat khusus yang tidak diperoleh oleh binatang, oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Tidak. Tuhan bilang kamu akan berkuasa atas segala binatang ini dan segala macam. Nah, ketika itu kemudian Tuhan baru ngomong tentang hal ini. Dan uniknya setelah Tuhan ngomong tidak baik itu, dia tidak langsung ajukan Hawa. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia malah bikin binatang, diciptakan yang semua itu yang lain-lain dulu. Terus diajukan ke Adam. Nah, kasih nama. Kalau kita kasih nama, Bapak Ibu, kita tahu ya, seringkali kalau kita dalam pelajaran, untuk supaya kita bisa mengingat sesuatu, kita harus mempelajari dulu, ingat-ingat ciri khasnya apa, dia bisa apa, kenapa nanti kita beri nama ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan lagi berproses dengan Adam. Dia minta Adam mengamati semua ciptaan Tuhan yang lain. Lihat, sebenarnya juga dirinya. Ketika dia mempelajari misalnya kucing lewat, kok apa kok model kayak gini ya? Ini kenapa disebut apa nanti ini? Oh bisa ini bisa itu, dipelajari lebih dalam. Binatang-binatang yang lain juga sama, setelah lewat semua, kesimpulannya apa tadi dikatakan? Tapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dengan kata lain sebenarnya mengatakan Adam tidak menemukan yang persis sama dengan dirinya. Persis apa yang sepadan yang di sini yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi Adam menyadari ada sesuatu yang lain di situ. Binatang-binatang ini tidak pernah diajak komunikasi oleh Tuhan seperti dirinya. Tapi dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan bahkan dia merasa ada satu kebutuhan bahwa dia selalu ingin dekat dengan Allah, bahwa dia selalu ingin bisa berelasi dengan Allah. Binatang tidak. Dia mulai menyadari dan melihat itu. Oh iya beda ya. Tidak sama ini. Sekali lagi bukan cuma fisik, tapi hal-hal rohani seperti ini. Nah disitulah kemudian dia menemukan, waduh tidak ada yang cocok. Nah menariknya kemudian baru Tuhan bertindak di situ. Membuat manusia itu tidur nyenyak. Nah kemudian di situ Tuhan mengambil salah satu rusuk itu ya ayat 21 dan menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22 dari rusuk yang diambil oleh Tuhan itu dia tidak bilang ya rusuk keberapa loh ya. Ini banyak sekali tebak-tebakan, banyak orang ini dan sebagainya. Rusuk yang diambil dia tidak bilang keberapa. Dia kemudian membangun. Nah kata bangun di sini ternyata juga katanya dipakai untuk ketika nanti Salomo membangun bait Allah, Bana. Kata yang sama.
dipakai atau mengasosiasikan seolah-olah apa yang Tuhan bentuk ini adalah sebuah bait Allah. Bait Allah itu apa? Tempat di mana Allah hadir. Dan di mana jemaat itu bisa berkumpul bersama-sama, beribadah kepada Dia, bisa berelasi dengan Tuhan, bahkan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah di bait Allah. Toh kita melihat sebenarnya satu hal yang semuanya cocok. Ketika manusia itu dibentuk sebagai gambar dan rupa Allah, memang Tuhan itu menempatkan rohnya di dalam diri manusia. Ini tadi yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Jadi dengan kata lain sebenarnya ketika kita sedang ada di dalam dunia ini, kita sebagai bait Allah, pasangan kita sebagai bait Allah, kita sebenarnya sedang digambarkan, hei, kamu adalah wakil Allah di dunia ini. Saya pernah bertemu slide selanjutnya. Ini kalau kita bayangkan ini ya, sebuah keluarga yang campur, tanda kutip, dari berbagai bangsa, budaya. Saya pernah berjumpa dengan beberapa keluarga dulu ketika ada di luar negeri, sama orang Indonesia pernah, Korea, ya Afrika, ya, terutama Jerman dan negara yang lain. Di situ ketika kita berjumpa, bukan hanya masalah dia itu mau apa, ya tentunya kita kenalan-kenalannya, ngobrol-ngobrol, kamu kerjaannya apa, kadang kita tahu, wow, orang ini ternyata dipanggil oleh pemerintah Jerman untuk tinggal di situ karena apa? Dia dibutuhkan sekali. Apa yang dia pelajari itu ternyata sangat khusus dan di negara itu ternyata sangat jarang orang yang mempelajari hal itu. Sehingga orang ini sekarang dipanggil karena negara itu sangat membutuhkan dia. Wow, kita kaget, luar biasa. Tapi sisi yang lain, meskipun satu sisi dia bisa tanda kutip tinggal di situ dengan bebas, tetapi apakah kemudian berarti dia bisa mengalami sebuah penyesuaian diri yang lancar? Belum tentu. Kami melihat sendiri bagaimana yang namanya anggota keluarganya itu juga kelimpungan ketika harus beradaptasi dengan budaya setempat. Contoh, jangan telat loh ya. Di sana budaya terlambat itu sangat-sangat tabu istilahnya. Kalau Anda terlambat 5 menit aja, itu mereka sudah terus begini, sudah 5 menit. 10 menit sudah mulai kobong, sudah mulai apinya nyala. 15 menit meledak itu sudah dhuwur gitu ya, 15 menit. Dan kalau kita tahu kita akan terlambat, budayanya adalah teleponan dulu. Kasih tahu kenapa, alasanmu kenapa, apalagi tidak datang. Kenapa? Ini semua berkaitan dengan cara kita menghargai seseorang. Dia punya waktu yang tidak diberikan kepada kita, yang dimana dia mau berelasi dengan kita. Ini sebuah kesempatan yang diberikan, ada sebuah penghargaan. Kita harus menghargai hal itu. Nah, disinilah keluarga ini saya lihat kepentok-pentok di situ. Karena Indonesia biasa tuh, janjian jam 4, setengah 5 baru berangkat. Sampai di sana jam 5, itu biasa. Kayak di sana, kamu janjian jam 4, jam 3 berangkat toh. Kamu lihat karena di situ semua jadwal namanya tram, bis, apapun kendaraan umum sudah ada jadwalnya sampai menit. Dan itu tahu naik di sini nanti turun di stasiun itu jam berapa sudah ada semua. Kamu harus rancang jangan sampai kamu terlambat sampai di sana. Jalan kakimu berapa menit, naik ini berapa menit. Kalau terlambat sampai sana berapa menit. Sana ngoper ini kereta misalnya cepat sampai enggak kamu. Belum lagi kalau ada kesempatan, kalau kemungkinan terlambat dan sebagainya. Hitung semua, memungkinkan. Nah di sini harus menyesuaikan diri. Belum lagi ketika nanti datang, ketemu, bagaimana berbincang-bincang, bagaimana kita berelasi. Contoh, kalau sudah datang di rumah, disodori sesuatu, diambil enggak? Kita orang Asia selalu bilang, oh enggak usah, padahal aja nih, enak juga ya, aja nih ya kepingin. Tapi kita selalu bilang, enggak. Kalau mereka ambil enggak apa-apa. Kita merasa aneh sekali.
Tapi ya mereka sudah terbiasa berurusan dengan orang asing. Saya pernah dikasih tahu, saya sendiri tidak pernah ngitung. Teman saya bilang, kamu ngamati enggak? Orang Asia, dia bilang, orang Asia rata-rata, Korea, Jepang, Cina, Indonesia, Vietnam, dan teman-temannya, ditawari adalah 3 kali. Mau? Pasti dijawab pertama, enggak. Ya wis, sih. Taruh dulu. Mau? Dia ngobrol-ngobrol, mau? 2 kali. Enggak, taruh lagi. Ngobrol-ngobrol, mau? Final ini. Biasanya mau. Tapi alasannya, apakah betul-betul mau atau malu? Bolak-balik tawari kok gelem-gelem akhirnya ya wis lah. Mungkin begitu. Tapi ketika sudah barangnya ditutup, jrek, berarti final, tidak ada tawaran lagi. Gue tulis setengah mati ya. Aduh, tadi mau ambil 1 kayak lumayan ya. Nggak seperti ini pergumulan-pergumulan seperti ini. Akhirnya mereka belajar ketika mereka nanti mengundang orang lain. Mereka mulai belajar ada dinamika, ada satu proses ini. Bagaimana mereka menyesuaikan diri dan terutama identitas diri mereka ini loh. Kelihatan kamu dari bangsa mana, budayamu seperti apa. Nampak semua di situ. Bukan hanya dari sekedar makanan yang kamu sajikan, tapi khususnya dari apa? Perilakumu, tindak tandukmu, gaya bicaramu. Semua mewakili budaya asalmu. Nah, disinilah ketika kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu ya. Tuhan menciptakan manusia itu begitu unik dan kompleks. Sekali lagi saya katakan, jangan kita hanya melihat ciptaan itu hanya sekedar fisik. Banyak lagi hal di dalamnya itu yang begitu kompleks dan begitu unik. Tuhan memberikan kapasitas yang wow. Kita tidak bisa bayangkan kemampuan manusia itu sebenarnya dibilang terbatas ya gimana. Tapi dibilang tidak terbatas ya tidak bisa. Kita memiliki sebuah otak yang kita sudah diselidiki. Sekian berapa juta buku itu seharusnya bisa dipakai. Maksudnya bisa dibaca, bahkan diingat di memori. Manusia membangun universitas, membawa perpustakaan segitu gede ini itu. Manusia itu bisa punya kapasitas membaca segitu akeh ini. Bahkan kemudian bukan cuma mememori, mengingat. Tapi juga apa? Mengelola. Memakai itu bagaimana nanti bisa diterapkan. Ini kapasitas salah satu contoh. Nah, tapi itu semua kita tahu bahwa itu semua harus dikembangkan dan diproses. Jadi makanya tadi salah satu alasan kenapa Tuhan tidak langsung ngajukan Hawa kepada Adam. Nih, tak kayak iblis jalano. Tapi Tuhan melatih Adam. Lihat, pelajari dulu gimana, apa, siapa dirimu, siapa sekitarmu, bagaimana kamu menyusun ini dan itu, bagaimana nanti kamu merencanakan ke depan, dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan mempersiapkan manusia ini melalui sebuah proses. Jadi ketika kita melihat bagaimana tolong tadi slide itu, banyak sisi yang bisa dilihat dari seorang manusia. Tapi untuk itu manusia dilatih, misalnya mengambil keputusan, bagaimana memprosesnya, pelajari. Mungkin kita juga melihat banyak contoh ya. Saya pernah melihat atau mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan, memang betul dia sekolah teologi, tapi kemudian dia terbeban untuk bercocok tanam. Dia mengembangkan diri, belajar dari betul-betul nol. Dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Tapi dia menyempatkan terus belajar, ngamati bagaimana, ini ternyata ini dan itu. Dan dia tanya ini, belajar sana, belajar sini. Dipraktekkan, dijalankan. Akhirnya malah dia justru banyak mengembangkan cara-cara baru. Dia menemukan banyak zat-zat yang bisa dipakai untuk membersihkan ini, untuk jadi pupuk ini, untuk bagaimana caranya ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Luar biasa. Dari apa yang dia ketahui, dia sekarang mulai melatih orang-orang. Contoh dia bilang, kamu keluarga yang betul-betul tidak punya uang, oke, belajar apa aku, dia bilang. Tanahmu cukup 2 kali 3 meter aja, hidup kamu.
lek kamu jalankan apa yang tak ajari. Bayangkan, dia bisa sampai mengembangkan cara bagaimana mengolah tanah yang sangat terbatas, sangat sempit. Dia bisa membuat orang itu bisa bertahan hidup dari apa yang dia ketahui itu. Ini salah satu contoh saja, Bapak Ibu. Nah, di sini kita menyadari bahwa untuk itu kita perlu yang namanya kerja keras. Kita perlu namanya energi untuk terus berjuang. Banyak perjuangan, banyak pengorbanan. Tapi ingat, itu sebenarnya untuk siapa sih? Untuk kita. Tuhan bukan menyiksa kita, menyengsarakan kita, bukan. Tapi Tuhan sedang memproses kita, melatih kita supaya apa? Kebaikan kita sendiri. Kamu sedang dibentuk, dipersiapkan, diperlengkapi supaya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi, mari kita melangkah bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Kita tidak sempurna, sama-sama kita tidak sempurna. Seolah kita semua takut salah, berbuat salah. Itu tidak boleh, itu salah. Tidak akan jalan. Seperti Amsal bilang, ono singa di jalan, menengok ayo di rumah. Tidak ngapa-ngapain. Alasannya apa? Ada singa di luar. Temenan ono singa di luar. Atau itu hanya dalam imajinasi kita ada singa di luar. Yang sebenarnya membuat kita, aku tidak mau keluar sebenarnya. Cuma gara-gara ada singa imajinasi itu, aku tidak mau keluar. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Tapi yang kedua, yang berikutnya, slide selanjutnya. Ketika semua Tuhan sudah bawa, semua proses itu, manusia sekarang dilatih untuk apa? Diberikan kesempatan untuk membuat keputusan. Perhatikan baik-baik di sini. Nah, setelah semua proses itu tadi dilalui, Hawa diciptakan. Dibawa ke hadapan Adam. Lihat reaksi Adam. Inilah dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Wah, rasanya dirayakan kemarin tahun baru kalah meriah itu rasanya. Kalau ada kembang api mungkin luar biasa, hebat. Lalu, apa yang terjadi? Udah gitu aja, ya wis, selesai begitu. Di sinilah mulai kelihatan Adam mengambil keputusan. Yang ambil keputusan bukan Allah loh, Adam. Dipertemukan iya, tapi yang mengambil keputusan adalah Adam. Dan Hawa tentunya dia mau. Inilah dia. Terjadilah keluarga. Adam di situ langsung melihat, wah ini loh, beda ini. Semuanya tadi yang ciptaan-ciptaan dikasih nama, tidak ada yang sepadan dengan dia. Tapi yang ini, wah, cocok, persis, inilah yang sepadan. Wow, semua terlihat indah dan luar biasa. Tapi perlu dicatat ya, ini sebelum jatuh dalam dosa. Semua begitu indah. Slide selanjutnya. Ini proses ya dari kiri bawah ke kanan atas. Kenalan dulu, pacaran, akhirnya menikah. Ini harapan dari banyak orang tua, bahkan seringkali sampai minta-minta bantuan sama entah hamba Tuhan, entah majelis, tolong kenal no anakku itu api ini, api itu, cari no ini dan itu. Wis make wis ceritanya itu ya. Ya diusahakan. Kenalkan, diajak kemana kayak ayo ketemu, pokoknya kamu kenal lo dan sebagainya. Ada yang jadi mulai, oh iya kecantol, mulai relasi terbentuk, mulai semakin dekat. Akhirnya ambil keputusan. Siapa yang ambil keputusan? Mereka. Meskipun tanda kutip mungkin desakan keluarga itu begitu kuat. Cepetan, kapan? Sudah pertanyaan ini ya seringkali sudah. Tapi akhirnya mereka menikah. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Mereka tetap menjalani proses. Jadi mulai dari perkenalan, pacaran, perkenalan lebih intens, sampai akhirnya menikah, prosesnya terus masih berjalan.
Nah, seringkali kita seolah-olah seperti Adam tadi. Kita membuat keputusan membentuk keluarga atau mungkin usaha dan sebagainya. Tapi seringkali pula kita gampang sekali kalau ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, nunjuknya langsung ke orang lain. Tadi kalau kita baca ya Kejadian pasal 3. Bagaimana ketika Adam akhirnya ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu makan buah itu? Dia jawab apa? Itu loh Tuhan. Tinggi kemana? Saya bayangkan sih ya. Tuh, yang tadi disambut begitu luar biasa sekarang. Lendak ono dia Tuhan, gak mangan aku. Gak ikut-ikut. Tapi sebenarnya dengan katakan seperti itu Tuhan sebenarnya juga ditunjuk oleh dia kan. Gara-gara kamu Tuhan nempatkan dia di sampingku, aku jadi melok-melok kena. Jadi dengan kata lain, Tuhan kamu sebenarnya terlibat loh. Aku jatuh dalam dosa, kamu terlibat loh Tuhan. Ini sikap seorang yang seringkali ya ini sudah ambil keputusan tapi selalu lempar tanggung jawab. Ya, sampai akhirnya Adam dan Hawa harus diusir keluar dari Taman Eden. Tapi dalam semua situasi itu Tuhan tidak kelabakan bingung. Iki piye ini sudah hancur seperti ini piye. Tuhan sudah punya solusi. Dia memberikan kita untuk kita boleh mengalami kebaikan Tuhan melalui putranya. Kita sebenarnya diberikan juga hikmat dan firman-Nya untuk kita boleh menjalani hidup ini. Tapi kita seringkali masih gagal. Masih kurang untuk kita boleh menjalankan kebenarannya. Oleh karena itu perlu yang ketiga, slide berikutnya. Bahwa Tuhan memberikan anaknya sebagai panutan dalam slide selanjutnya. Tuhan memberikan putranya kepada kita. Gambar yang tadi sebelumnya itu menggambarkan keputusan kita itu sebenarnya berpengaruh kepada banyak hal Bapak Ibu. Satu salah ini hanya sebagai rangkaian usaha misalnya dalam dunia usaha kita saat ini. Apa yang kita lakukan satu titik ketika ini terjadi masalah bisa mempengaruhi titik sebelum dan sesudahnya. Dan itu akan mempengaruhi semua. Keputusan kita berpengaruh, berdampak. Dan kita harus perhatikan hal itu. Dalam kehidupan kita juga sama. Ketika kita mengambil keputusan salah satunya berkeluarga, itu juga akan berdampak. Bukan hanya terhadap diri kita, tapi terhadap sekitar kita. Keluarga kita sendiri, terhadap sekitar teman-teman kita sendiri, terhadap tetangga kita dan sebagainya. Bagaimana nanti kita hidup, itu akan sangat berdampak. Akan kelihatan. Orang akan melihat siapa sih kamu sebenarnya. Nah itu makanya kita perlu yang ketiga ini. Bagaimana kita menjalani hidup yang sudah berubah total ketika jatuh dalam dosa. Tadi Adam mengambil Hawa dalam kondisi belum jatuh dalam dosa. Semua luar biasa yang dikatakan sungguh amat baik. Ya. Tetapi setelah jatuh dalam dosa berubah total. Kehidupan manusia rusak yang tidak bisa dibayangkan. Waktu itu mungkin belum terlalu kelihatan ya, masih mereka berdua mungkin. Tapi keturunan selanjutnya kita melihat bagaimana Kain dan Habil sudah seperti itu. Kain sudah bisa berpikir dan akhirnya dia lakukan untuk membunuh adiknya sendiri. Tidak usah tunggu lama-lama. Generasi selanjutnya. Wow. Catat tidak lama dalam firman Tuhan, kehidupan manusia semakin jahat. Dan kalau kita lihat sampai zaman sekarang, wah kita bisa tidak membayangkan. Itu yang kita dengar, yang tidak dengar itu ya apa lagi? Kerusakan-kerusakan yang kemarin sempat saya katakan, yang dunia sudah begitu ganasnya di sekitar kita. Dan banyak korban-korban kalau kita dengarkan pengakuan mereka, pergumulan mereka. Kita sampai kaget luar biasa. Kok bisa ya? Tapi inilah namanya kenyataannya namanya manusia berdosa. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa dia tidak menyerah. Dalam arti Tuhan tidak menyerah.
Tuhan memberikan bahkan solusi yang paling luar biasa yang bisa kita bayangkan. Tuhan tidak ingin ciptaannya dihancurkan, hilang begitu saja. Tapi dia kembali turun tangan, bahkan putra tunggalnya sendiri harus turun tangan. Supaya apa? Mengembalikan semuanya itu seperti yang dia ciptakan semula. Sekali lagi, ketika Tuhan berkarya, dia itu cuma bukan berkarya menyelamatkan manusia tok. Memang dimulai dari manusia, tapi dia sebenarnya ingin mengembalikan seluruh ciptaannya kembali ke hadapan dia. Jadi jangan kita hanya berpikir, ketika saya diselamatkan oleh Kristus, wes puji Tuhan, aku dapat hidupan kekal, sing lain ini terserah. Enggak. Tuhan itu punya satu gambaran, kamu diciptakan, kita semua diciptakan dalam gambaran rupa Dia. Kita dimiliki kembali oleh Dia melalui penebusan dalam Kristus. Kita sebenarnya Tuhan ingin bahwa kita itu kembali bisa memberikan dampak. Seperti Dia kembali menciptakan Adam dan Hawa pada mulanya. Disinilah tanggung jawab kita. Kita melalui sebuah proses, kita diajar mengambil keputusan. Sekarang kita mendapat sebuah panutan atau teladan. Lakukan seperti itu loh. Jelas. Kita selama ini melakukan gagal. Betul, bangsa Israel gagal melakukan kebenaran firman Tuhan. Betul. Firman Tuhan sudah diberikan, panutan-panutan, patokan-patokan, semua sudah diberikan. Gagal semua manusia melakukan semua itu. Iya. Tuhan tetap tidak nyerah. Pribadi kebenaran itu turun tangan sendiri, menjalankan, menjadi contoh yang sempurna bagi semuanya, dan khususnya bagi kita sebagai keluarga. Coba kalau kita bayangkan, kemarin kita baru merayakan Natal. Dia datang dalam kehinaan, dalam suasana gelap. Menunjukkan apa sih? Itulah keadaan kita. Kamu manusia, lihat. Kamu hidup dalam gelap yang begitu hina. Karena dosa. Manusia tidak punya pengharapan dalam kegelapan itu. Nah, semuanya baru diciptakan oleh Tuhan. Ayo kita hidup. Di sini Kristus menjalankan diri, menyatakan diri, aku sebagai kepala. Aku menebus tubuhnya. Dia menebus jemaat. Yang tadinya bukan jemaat, menjadi jemaat. Kepala itu dinyatakan seperti tadi Adam sebenarnya kan. Kepala dari seluruh ciptaan. Sekarang Kristus menjadi kepala atas umatnya untuk boleh menjangkau dunia ini. Slide selanjutnya tadi. Ini pertunjukan ya, jadi maksudnya ini di sebuah panggung kayak begini gitu ya. Itu anak-anak lagi main drama. Saya bayangkan begini, ada tim kan banyak anaknya itu ya, kecil-kecil banyak. Wah, masing-masing kan didandani ya, sekolah minggu pasti ngerasa ya. Kalau saya mau tampil, wah rame nih setengah mati. Satu anak dandani enak gitu karena dia manut, anteng. Tapi yang satu ini atau berapa itu, dandani umek sana lari sini. Deh. Uber-uberan gitu terus ya. Ini kapan marine ini? Lah waktu tampil kan enggak bisa ditunda gara-gara anak ini kan enggak mungkin toh. Ya wis adame akhirnya apa? Anak yang morat-marit ini tampilnya morat-marit, compang samping enggak karuan modelnya karena enggak sempet sudah dikerjain gimana tapi dia harus tampil. Aduh. Ya, akhirnya anak itu mungkin ketika tampil di depan dia kaget. Loh, aku kok beda ya sama teman-temanku ya. Sing lainnya kok api-api, sing aku kok ini kok morat-marit sendiri. Wah, mungkin saat tampil dia malunya luar biasa, dia mungkin nangis, kecewa. Ya, sebagai orang tua, bagaimana terhadap anak ini? Saya percaya orang tuanya pasti dengan sabar akan menghibur dan menasihati dia. Ngasih tahu, wis, kali ini kamu belajar ya. Nanti lain kali nuruto, kamu didandani itu ya, dipacak segala macam, nuruto. Supaya kamu tidak jadi malu kayak begini. Kadang-kadang kita bayangkan, ya itulah kehidupan kita.
Pergumulan, tantangan memang pasti ada. Tahun yang baru kemarin saya katakan bukan berarti kemudian tantangan itu hilang. Tantangan itu tetap ada. Bahkan mungkin tambah lagi yang baru lagi. Harus diatasi, harus dihadapi. Mau besar, mau kecil, di dalam atau di luar keluarga. Harus dihadapi. Suka dan duka tidak bisa kita tolak. Dan kemungkinan untuk gagal itu selalu ada. Harus kita perhatikan baik-baik. Mungkin di luar terlihat luar biasa, anteng, ayem, baik-baik semua. Tapi ternyata di dalam, begitu banyak luka dan potensi untuk hancur. Saya sering saya sering lihat bangunan itu ya apa? Before and after itu ya, Jepang itu ya, waku-waku Jepang. Bangunan-bangunan ini yang seringkali direnovasi itu tidak terduga. Arsiteknya atau yang tukang bangunannya itu tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dibongkar. Mereka cuma bilang biasanya kebutuhannya adalah karena ini dalam gaya hidup ini bikin susah orang, ruangannya terlalu sempit lah, perlu cahaya lah, macam-macam. Iya, itu secondary tanda kutip. Tapi sebelum itu semua diselesaikan, tukang bangunannya kan apa? Bongkar semua kecuali strukturnya saja. Dia ingin lihat di balik tembok itu apa yang terjadi. Bongkar semua kulitnya itu, buka semua. Baru kelihatan. Untung ya rumah ini ngadeg ya. Kalau dilihat apa? Tonggak-tonggak penyangganya itu sudah di pucuknya nyangga nih. Sudah hampir ngambang ya saudara. Dengan kata lain, enggak nyangga apa-apa. Selama ini kamu mempertaruhkan hidupmu di atas tiang kayak begitu. Keluarganya ya kaget, mengap. Selama ini kita hidup kayak begini ya. Ya untung rumahnya gak ambruk ini. Sehingga langkah pertama apa? Ganti semua yang rusak-rusak itu semua harus diganti. Strukturnya diperkuat. Di tangga sana, tangga sini, buka fundamennya semua. Waduh, kadang-kadang cuma ditumpuk batu yang ngoglak-gaglik gitu. Biu. Kamu mau amannya opo rumahmu? Bongkar semua. Kasih fondasi baru, kasih fondasi tan itu yang nancep semua itu harus diberesin semua. Mantap. Tegak, beres. Strukturnya harus kuat. Bahkan kalau ada gempa pun tahan. Itu harus beres dulu. Setelah itu beres, tutup semua, baru ngerjain noto sing dalam-dalam ini baru dikerjain. Hasil akhirnya rata-rata saya lihat. Orang yang tadi keluarga yang tadi ketika datang satu biasanya pangling. Iki rumahku dah, kok jadi api yo. Yang kedua, nangis. Orang Jepang yang biasanya tegar-tegar begitu, lihat bangunan rumahnya itu bisa nangis mereka. Kemarin bahkan yang mantan tentara, saya kaget. Baru lihat di luar, dia sudah nangis. Padahal bukan rumah yang gimana begitu, tapi dia melihat bagaimana mereka berjuang memperbaiki rumah ini. Dia bilang, ini untuk saya ya. Iya, ini untuk kamu. Dia merasakan ada touch pribadi itu. Untuk saya. Terima kasih ya, terima kasih. Dia buka pintu, kalau orang Jepang bisa buka pintu ke rumahnya, dia selalu ngomong apa? Saya pulang. Unik ya cara mereka itu ya. Saya pulang, dia buka pintu gitu ya. Terus dia mulai lihat-lihat. Kok buedo ya? Dulu enggak begini, ya dulu makanya itu ya. Rumah itu bisa enggak karu-karuan dulu itu. Berubah total. Sekarang dia bilang, aku rela hidup ratusan tahun lagi di sini. Lek bisa. Umurnya udah tua rata-rata, dia bilang, wah sayang sekali, tapi aku sekarang bisa menikmati hidup. Cucu-cucuku nanti bisa tinggal di sini. Kalau dia orang Kristen mungkin akan bilang apa? Puji Tuhan. Ya, tapi itulah yang kita lihat bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kepada Kristus kembali,
Dia begitu sabar sama kita, itu betul nggak? Dia begitu sabar melihat kita karena kasihnya begitu luar biasa atas kita yang terus bandel sama dia, yang terus maunya berontak sama dia. Dia juga begitu telaten melawat luka-luka yang kita sebabkan diri kita sendiri. Kedegilan, kekerasan hati kita yang bolak-balik menentang nasihat Tuhan. Tuhan itu telaten, sabar merawat kita. Bahkan dia mau memulihkan kita. Dia tidak bosan-bosannya terus berkarya membentuk kita menjadi sempurna di hadapan dia. Bayangkan seperti anak kecil tadi itu. Mau ditandani loh hari sana. Wah, cumplakan sana juga enggak karuan semua. Kalau kita manusia udah enggak sabar rasanya. Tapi Tuhan masih begitu sabar sama kita. Mari kita jangan menjadi anak bandel tadi, tapi kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang turut akan firman-Nya. Slide selanjutnya. Kalau kita lihat karya seperti itu, wow. Bagi Anda yang penyuka miniatur, telapak tangan segitu, botolnya segitu, barangnya segitu. Pernah nyoba? Wah, ngelis setengah mati itu bikinnya itu. Tangan dibilang harus betul-betul yang statif, yang betul-betul yang mantep, enggak goyang. Nempel satu-satu dan tahu di mana. Wih, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi itulah perjuangan kita, bagaimana Tuhan merancang, bagaimana Tuhan membentuk kita sebagai keluarga khususnya. Adam dan Hawa sudah melewati sebuah proses dan mereka terus menjalani sebuah proses. Sebelum jatuh dalam dosa, bagaimana kemudian mereka terus berjuang bersama Tuhan setelah itu. Slide selanjutnya. Gambaran kita bersama-sama dengan keluarga kita, anak-anak, pasangan kita, mereka ada di pantai begitu indahnya. Kalau kita bayangkan, ada bahaya mengancam nggak di situ? Ada. Kalau anak-anak tiba-tiba lepas dari kita lari sendiri, ditelan ombak bagaimana? Ada kemungkinan itu. Kita sendiri kalau kita nanti main-main dengan air, asiknya main-main tiba air sudah dikasih tahu jangan terlalu dalam. Terus benar ditelan air ombak. Ada kemungkinan itu. Tapi kadang-kadang kita masih bisa mengizinkan mengenal bahaya itu. Bersama-sama. Anak-anak digandeng orang tua, dijaga, diperhatikan, didampingi. Ini tanggung jawab kita, bukan hanya ketika di pantai tentunya, ini hanya gambaran. Tapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita sudah mengenal Kristus, kita masih terus berjuang untuk kita menjaga kekudusan kita, untuk kita terus berjuang kita bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak ini bagaimana? Kita juga harus mendampingi mereka, mengajar mereka, menjadi teladan bagi mereka, memberitahu mereka. Tapi seringkali justru kita seolah menjauh dari mereka. Seolah sudah ada anak, ya wis kamu hidup dewe, kamu kan makhluk Tuhan toh, ya kamu tahu dewe lah. Tuhan tidak menciptakan kita seperti itu. Tuhan menciptakan kita orang tua untuk kita boleh mendampingi anak-anak kita, menolong mereka, membentuk juga mereka, meskipun Tuhan secara keseluruhan sebenarnya membentuk, betul. Tapi di sini kita belajar, ketika papa, mama berjuang bersama-sama, bergandengan tangan sebagai anak-anak Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Mereka sadar, aku sudah ditebus oleh Tuhan, aku diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Supaya apa? Rencana dan kehendak Tuhan ini bisa dinyatakan. Bagaimana aku boleh hidup dalam kebenaran Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Persoalan, rintangan pasti ada, tapi Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa melewatinya. Tuhan yang bisa buka jawaban, buka jalan. Tuhan sebenarnya sangat ingin kita itu menjadi penurut-penurutnya.
mengalami berkat-Nya. Jadikan Kristus sebagai pusat dari hidup kita. Dia sudah berkarya dalam diri kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadikan Dia pusat hidup kita dan taatilah secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan pernah pisahkan. Oh, ini waktu ini untuk Tuhan, seperti sekarang ibadah. Wah, ini waktunya Tuhan. Aku betul-betul harus konsentrasi sama Tuhan. Selesai ini wis sakarepku. Ya enggak begitu Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan tidak pernah berubah status kita. Waktu ibadah umat Tuhan, bukan ibadah lepas umat Tuhannya. Enggak ada itu. Tuhan menyelamatkan kita bukan sebagian waktu ibadah anak Tuhan, bukan ibadah bukan anak Tuhan. Enggak ada seperti itu. Setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan menjadi miliknya, selalu kita adalah miliknya. Satu tips mungkin, ketika mungkin kita tergoda melakukan sebuah dosa, pikirkan hal ini. Kalau begitu, aku juga mengajak Tuhan berdosa dong. Coba pikirkan hal itu. Kalau kita tergoda melakukan satu dosa, mungkin melihat pornografi, mungkin menipu, mungkin menyakiti. Coba pikirkan. Kalau gitu, kalau aku berani melakukan itu dan pada saat memikirkan saja, aku sedang ajak Tuhan untuk berbuat dosa. Pantes enggak sih kamu sebagai anak Tuhan kayak begitu? Tuhanmu ya apa? Coba pikirkan. Dalam kehidupan keluarga juga sama. Mari kita bersama-sama selalu berpikir Tuhan adalah pusat hidupku. Nanti selalu memikirkan Tuhan, seneng enggak kamu sampai sini? Aku kan begini-begini Tuhan, tolong nak. Betulkah seperti ini? Firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Pokok-pokok prinsip-prinsip coba kita renungkan, kita pelajari dan mari kita praktekkan. Kita terus belajar, kita bukan orang sempurna, tapi Tuhan begitu rindu memberkati kita, memakai kita. Tidak ada yang sempurna dan Tuhan memang tidak cari yang sempurna. Nanti Tuhan akan menjadikan kita sempurna. Tapi saat ini Dia sedang membentuk kita untuk menjadi sempurna. Tapi mari kita bersama-sama bergandengan tangan di tahun yang baru ini. Bersama dengan keluarga kita. Kita mau saling berbagi, saling menopang, bergandengan tangan. Ayo maju dalam Tuhan. Kalau ada yang jatuh, ayo cepat ditopang, didorong, dikuatkan kembali. Kalau ada saudara-saudara kita seiman yang lain, yang sudah mulai malas-malasan. Wis salah. Gereja mana onsat, gak enak. Nah di rumah, alasannya apa? Ada singa di luar. Singa siapa? Omikron. Alasan saja isinya ya. Tak mau ke gereja. Alas enak pakai YouTube aja gampang. Kali mencet tuh aku tiduran merem ya karepku tuh. Apakah sikap hati kita menyenangkan hati Tuhan? Alasan apapun bisa dipakai, bisa. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan tahu hatimu. Tapi mari kita bersama-sama kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Ibadah tutup tahun sudah dijelaskan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang kita alami, suka, duka, macam-macam. Teman saya kemarin saya ceritakan di ilustrasi kemarin, dia mengatakan perasaannya itu seperti apa yang dia alami itu seperti naik roller coaster itu ya. Wush, wush, nuai, ditekuk sana tekuk sini, waduh rasanya itu. Wah. Tapi itulah yang dia boleh alami bersama dengan Tuhan. Dan dia mengucap syukur atas semuanya itu. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita mohon supaya Tuhan yang terus campur tangan dalam kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih. Engkau yang terus menolong kami, mengingatkan kami, berkarya dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kami masih terus sering bandel. Sering lebih mementingkan apa yang kami mau, yang kami inginkan. Tolong kami ya Tuhan. Itu kami sungguh boleh mengalami berkat-Mu secara penuh. Dan kami terus Kau bentuk ya Tuhan.
Jadi semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Mampukan kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami ini. Tuhan, Kaulah Tuhan dan pencipta kami. Bahwa kami ya Tuhan selalu bersama dengan Engkau. Engkau menolong kami untuk kami boleh jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan dan memuliakan Engkau. Demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.